Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tabiat manusia memang menyukai harta, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan harta tampak indah dalam pandangan manusia, sebagaimana firman-Nya di dalam surah Ali Imran ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kecondongan manusia untuk mempunyai banyak harta pada asalnya adalah lumrah, wajar, dan sesuai dengan tabiatnya sebagai manusia. Tidak ada celaan bagi seseorang untuk menginginkan perolehan harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan tentang macam-macam golongan manusia dalam hal perolehan harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafar." Dunia diberikan kepada 4 golongan. Abdin razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi afdalil manazil. Pertama, seorang hamba yang Allah anugerahi harta dan ilmu, ia pun bertakwa kepada Tuhannya dalam menggunakan hartanya. Dipergunakan harta untuk menyambung kekerabatan, dan ia mengetahui bahwa Allah memiliki hak dalam hartanya itu, maka ia berada pada derajat yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa abdin razaqahullahu ilman walam yarzuquhu malan fahuwa sadiqun niyah yaqul law anna li malan la amiltu bi amalin fulanin fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawaun. Kedua, seorang hamba yang Allah karuniai ilmu namun tidak diberi harta, ia adalah seorang yang tulus niatnya lalu berkata, seandainya aku memiliki harta, aku akan beramal seperti amalnya si fulan, maka dengan niatnya itu pahala mereka berdua sama.
Wa 'abdin razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman fa huwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimahu wa la ya'lamu fihi haqqan fahada bi akhbathil manazil. Ketiga, seorang hamba yang Allah beri harta namun tidak dikaruniai ilmu, sehingga dia gunakan hartanya tanpa ilmu. Dia tidak bertakwa pada Tuhannya dalam menggunakan harta itu, tidak menggunakannya untuk menyambung silaturahmi, dan tidak pula mengetahui ada hak Allah pada hartanya, maka ia pada derajat paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa 'abdin lam yarzuquhu Allahu malan wala ilman fahuwa yaqul law anna li malan la amiltu fihi bi amalin fulanin fahuwa bi niyyatihi fa wizruha sawaun. Keempat, seorang hamba yang tidak Allah beri harta maupun ilmu, lalu dia mengatakan, seandainya aku memiliki harta, aku akan berbuat seperti yang dilakukan si fulan, maka dengan niatnya itu keduanya berada dalam dosa yang sama. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan dikatakan sebagai hadis hasan sahih. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, dari keempat golongan di atas minimal menjadilah golongan yang kedua, karena golongan kedua menunjukkan keinginannya untuk mendapatkan harta, yang dengan itu dia berharap kelak bisa bersedekah dan memanfaatkan harta untuk kebaikan sebagaimana para dermawan yang ia lihat, dan keinginan tersebut tidaklah celah, bahkan membuahkan pahala yang luar biasa. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, jika ada celaan yang terkait dengan harta, maka letaknya bukan pada hartanya, bukan pula celah seseorang menyukai hartanya, akan tetapi yang menjadi soal adalah jenis harta mana yang dia disukai, apakah jenis yang halal atau yang haram, lalu bagaimana cara mendapatkannya dan untuk apa ia belanjakan hartanya. Dari sinilah nantinya berlaku penilaian baik dan buruk, celah atau terpujinya seorang berkaitan dengan harta. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, harta itu bersifat netral yang asalnya mubah, bisa menjadi celah dan dosa, namun juga bisa menjadikan tingginya derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka harus diperhatikan beberapa kaidah agar cinta harta tidak berujung celah di dunia dan siksa di akhirat, namun bisa menjadi sarana memborong pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang pertama, hendaknya kecintaannya terhadap harta jangan sampai menjadikan seseorang menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Tidak boleh mendapatkan harta dengan cara yang batil dan zalim. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam surah An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, tamak terhadap harta seringkali menjadikan seseorang berlaku curang dalam timbangan, melakukan korupsi, mencuri, merampok, merampas, mengambil keuntungan dengan cara riba dan berbagai praktek haram lainnya. Terlebih di zaman yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali aminal harami. Sungguh akan datang kepada manusia suatu masa, yaitu seseorang tidak lagi peduli dari mana dia mendapatkan harta, dari jalan yang halal ataukah yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Kaidah kedua dalam mencintai harta,
hendaknya harta tidak memalingkan dirinya dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, dan barang siapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, Allah memberitahukan kepada mereka bahwa barang siapa yang terlena dengan kesenangan dunia dan perhiasannya hingga melupakan ketaatan kepada Rabb-Nya dan mengingatnya yang merupakan tujuan utama dari penciptaan dirinya, maka sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang merugi, yakni merugikan dirinya sendiri dan keluarganya kelak di hari kiamat. Kaidah ketiga dalam mencintai harta, hendaknya menunaikan hak hartanya, karena pada harta yang ada di tangannya ada hak orang lain untuk ditunaikan. Sebagaimana salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ma'arij ayat 24 sampai 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang dalam hartanya terdapat hak atau bagian zakat yang telah ditentukan untuk orang-orang miskin yang meminta-minta dan yang tidak meminta-minta. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, lebih dari itu, seorang mukmin memahami bahwa harta adalah karunia Allah yang sekaligus sebagai ujian. Siapa yang menghendaki lulus dari ujian harta, maka hendaknya ia pergunakan sesuai kehendak pemberinya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang menggunakannya untuk mengikuti keinginan hawa nafsunya semata, maka ia akan binasa. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, demikianlah khutbah yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk diri khatib sendiri dan jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi azimil ihsan wasi'il fadli wal judi wal imtinan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali, waradallahu ma'anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma ij'al hadha balada aminan mutma'inna qa'iman bi syari'atika wa hukmika ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. Ya Allah, berilah kami kecukupan dengan rizki yang halal sehingga kami tidak butuh yang haram, dan berilah kami kekayaan dengan karuniamu sehingga kami tidak butuh bantuan orang lain selain Engkau. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin, Allahumma ansurhum 'alal yahudi wa man 'awanahum minal kuffari wal munafiqin. Allahumma saddid sahmahum wa wahhid sufufahum wajma' kalimatahum 'alal haqqi ya hayyu ya qayyum. Allahumma ij'alna hudatan muhtadina ghairal dhalina wala mudillina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina waqfina ma ahammana wa qina syarra ma qadaitana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.